Assalamualaikum semua, welcome back to my YouTube channel. Apa kabar kalian semua? Apa kabar keuangan setelah lebaran? Ada yang bilang valid, ada yang bilang seret, ada yang bilang menipis, bahkan ada juga yang bilang dompet bersih suci kembali ke fitri. Seperti biasa, sambil nonton videonya jangan lupa di subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis loh. Ternyata permasalahan tiap orang hampir sama ya. Setelah lebaran, keuangan pun ikut bersih. Padahal pada saat sebelum lebaran udah terima THR, tetap aja keuangan itu valid setelah lebaran. Nah, di video ini aku cuma mau sharing ya teman-teman, bukan maksud untuk menggurui karena aku juga bukan ahli keuangan. Jadi di sini kita sama-sama belajar bagaimana mengatur keuangan atau manajemen keuangan dengan baik agar kedepannya kehidupan ekonomi kita semakin membaik, karena roda ekonomi yang baik itu diawali dengan manajemen keuangan yang baik dalam diri kita masing-masing, baik untuk kita yang masih single, yang baru menikah, yang baru punya anak sekolah atau keluarga kecil gitu, ataupun yang punya anak yang sudah menjalankan pendidikan ya. Semua pasti wajib ada manajemen keuangannya. Dan yang bakal aku sharing kali ini adalah mengenai keuangan after lebaran. Gimana nih keuangan kalian after lebaran? Apakah THR habis? Tabungan juga habis buat liburan ataupun pulkam? Nah, kemarin itu aku sempet juga ya buat challenge sinking funds gitu untuk uang lebaran. Tapi berhubung aku udah gak kerja kantoran lagi, jadi gak punya THR nantinya pas di hari lebaran, dan suami juga kerjanya swasta yang punya gaji harian gitu, usaha mandiri gitu deh, jadi nggak punya THR, apalagi kami adalah rumah tangga baru, jadi harus pintar-pintar mengatur semuanya. Yang alhamdulillah walaupun income kami tidak menentu, kami tetap bersyukur di hari lebaran kami masih bisa bagi-bagi THR buat keponakan-keponakan kami walaupun nggak banyak. Alhamdulillah walaupun sedikit tetap disyukuri aja. Dan aku juga sempat lupa buat video akhir dari challenge aku kemarin itu, yang sebenarnya hasil challenge aku sinking fund kemarin, uang jajan untuk lebaran itu seharusnya aku mau buatin video di akhir ya, tapi karena berhubung di bulan puasa kemarin uangnya udah aku pakai buat beli ini itu, jadi belum sempat di videoin. Nah, yang aku sharing kali ini hanyalah tips keuangan tipis-tipis aja ya teman-teman, buat keuangan setelah lebaran gitu, jadi biar nggak minus ataupun seret di kemudian hari. Nah, untuk tips yang pertama adalah atur kembali manajemen keuangan. Yaps, namanya mengawali hari after lebaran, kita juga harus mengatur kembali keuangan kita yang kemarin-kemarin pas setelah lebaran atau juga pas lebaran saat pulang kampung ataupun liburan sempat nggak terkontrol ya teman-teman. Alangkah baiknya after lebaran ini kita atur kembali keuangan kita, baik yang pribadi maupun keuangan rumah tangga. Dengan mengatur keuangan sedini mungkin setelah lebaran, kita tidak akan terjebak untuk menghambur-hamburkan uang hanya untuk sekedar rekreasi setelah lebaran atau untuk halal bihalal ke teman-teman atau saudara-saudara kita semuanya. Jadi langkah keuangan kita ke depannya bakal terkontrol meskipun pada saat setelah lebaran keuangan kita valid, akan tetapi mengatur kembali manajemen keuangan tidak akan menjadikan keuangan kita semakin terpuruk setelah lebaran. Yang kedua, jangan pernah skip menabung. Yaps, meskipun kita sedang dalam keadaan ekonomi yang cukup sulit, usahakan jangan pernah skip untuk menabung ya teman-teman, karena menabung bisa sangat membantu kita di masa yang akan datang. Sekecil apapun kemampuan kita untuk menabung, sudah dipastikan itu bisa menjadi langkah awal memperbaiki perekonomian kita di masa mendatang.
Terlebih lagi, sistem menabung atau tabungan sudah terkonsep sesuai dengan target atau sesuai perencanaan. Dan itu semua akan kembali lagi ke poin yang pertama tadi, yakni mengatur kembali manajemen keuangan kita. Tips ketiga, gunakan uang sesuai budget atau sesuai perencanaan. Yap, pastinya kita semua sudah mempunyai pos-posnya masing-masing ya untuk mengelola keuangan kita. Dan yang belum mencoba cara ini, kalian harus coba dulu. Jadi kalian harus membiasakan untuk membagi uang penghasilan kalian ke pos-posnya masing-masing. Contohnya, kalau kalian lagi tidak membutuhkan apa-apa untuk dibeli dalam waktu dekat, kalian bisa membagi uang penghasilan kalian baik bulanan, mingguan, ataupun harian ke pos-pos awal, yaitu biasanya kebutuhan harian, kebutuhan jangka panjang atau tabungan jangka panjang gitu, pendidikan, liburan, listrik, makan, dan lain-lain. Itu harus dipisah-pisah atau dibuat pos-posnya masing-masing ya teman-teman. Dan selalu dibagi uangnya ke dalam posnya masing-masing. Maka gunakanlah uang sesuai budget yang sudah kalian pos-pos tadi. Jangan sampai melebihi kemampuan yang sudah kalian targetkan. Contohnya untuk liburan nih. Biasanya liburan ini yang paling sering fatal banget pelanggarannya. Kan saat ini setelah lebaran pastinya banyak dari kita biasanya selalu pergi untuk rekreasi atau liburan gitu ya teman-teman. Walaupun hanya sekedar jalan-jalan ke mall, ke pantai atau kemana, pokoknya itu judulnya itu liburan ya teman-teman. Nah, usahakan uang yang kalian gunakan untuk liburan sesuai dengan budget yang ada. Jangan sampai karena budgetnya kurang kalian ambil dari pos-pos yang lain. Itu sama sekali tidak dianjurkan ya teman-teman, karena itu adalah salah satu yang bisa merusak perencanaan keuangan kita. Dan kalaupun kalian merasa wajib nih untuk liburan karena udah lama gak liburan, walaupun budgetnya kurang, nah kalian harus mencari alternatif lain untuk mencari hiburan sesuai budget yang kalian punya. Semisalnya nih, cari hiburan di rumah saja dengan nonton film. Apalagi sekarang zamannya digital, jadi sudah banyak disediakan hiburan walaupun hanya di dalam rumah. Yang menjadi plusnya lagi nih, masih suasana lebaran pastinya. Jadi makanan dan cemilan di rumah itu pasti masih banyak. Jadi gak perlu ngeluarin banyak budget untuk sekedar membeli makanan ringan ataupun untuk keluar rumah untuk liburan. Jadi bisa memangkas budget liburan kalian. Oke? Kalau menurut aku tips ini bisa banget untuk dicoba ya teman-teman. Tips yang terakhir adalah challenge menabung harus tetap dijalankan. Seperti yang tadi, kalau menabung sesuai pos-posnya itu harus tetap dijalankan ya teman-teman. Nah, kalau yang ini tuh challenge. Banyak tuh sekarang sinking fund, challenge. Pokoknya cara menyimpan uang, challenge menyimpan uang gitu, sinking fund banyak banget contohnya. Contohnya itu yang paling gampang, challenge diri kita untuk menabung uang 2000. Nah, kalau kita punya uang lebih, uang jajan lebih atau uang belanja lebih, itu bisa kita tabung uang yang nominalnya 2000-an aja. Jadi nominal lain itu bisa kita belanjakan, tapi uang yang 2000 kita simpan. Nah, menurut aku ini adalah cara menabung yang cukup gampang dan ringan, karena nominal 2000 itu kalau kita belanjakan untuk kebutuhan pasti nggak dapet ya teman-teman. Jadi kalau ditabung itu lama-lama pasti bisa membantu keuangan kita di masa yang akan datang. Oke, mungkin itu aja sharing dari aku kali ini, tips-tips keuangan after lebaran. Jadi setelah lebaran itu biar keuangan kita nggak valid lagi gitu. Jadi kita memulainya dari awal lagi. Oke, itu aja sharing dari aku kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video aku sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke, thank you for watching. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.